Morning Indonesia, morning Gandira. Morning Indonesia, morning Vina, apa kabar? Hey, kabar baik. Masih kerja dari rumah, udah 3 bulan di karantina ya. Betul, sama. Masih dari rumah juga di kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Gandira sendiri ada di negara bagian tetangga, Virginia. Gimana kabarnya? Rumah baru ya? Iya, rumah baru saya nih di halaman belakang saya. Look at this view, I love it. Bisa jalan keluar, tapi tetap masih jaga jarak antara satu sama lain. Iya, tetap ya menjalani protokol kesehatan. Nah, seperti biasa pemirsa, Morning Indonesia kita akan awali hari Minggu pagi Anda dengan good news. Ada apa aja, Gan? Nah, kita pergi ke Los Angeles yuk. Di sana ternyata ada fitness center yang menggunakan pipa dan plastik untuk sebagai apa ya? Sebagai pembatas. Jadi para pengunjung bisa merasa aman. Walaupun metode ini nggak 100% efektif, pemiliknya bilang bahwa dia ingin tetap membuat para pengunjung merasa aman di dalam fitness center ya. Ada apa lagi, Vin? Wah, bagus juga inisiatifnya ya. Nah, kalau di Washington DC ada sebuah lembaga nirlaba yang namanya People Animals Love. Nah, mereka ini mengadakan program bernama Read to a Dog secara virtual, karena kan masih karantina ya. Jadi mereka mengajak anak-anak kecil yang masih belajar membaca untuk bertemu dengan anjing-anjing ini secara virtual. Dan anjing-anjing ini sudah terlatih ya, sudah sangat tenang, kemudian juga menjadi pendengar yang baik. Terus ngerti bahasa Inggris ya, Vin? Ya, bahasa apa gitu. aja. Mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Karena anjing-anjing ini pendengar yang baik dan tidak menghakimi. Karena kalau misalnya sama orang tua kan kadang-kadang, oh kamu bacanya salah. Nah, tapi kalau sama anjing-anjing ini, anak-anak lebih gitu happy, ya? lebih santai. Iya, jadi nggak malu, nggak ada judgement. Wah, nah pemirsa siap-siap untuk baca buku ya. Karena Tia Subiakto, dia adalah ilustrasi untuk film Ayat-Ayat Cinta dan juga Rudy Habibie. Dia baru saja menulis novel bahasa Inggris dan dia sedang mencari publisher di Amerika Serikat. Langsung aja kita lihat liputannya yuk. Morning Indonesia, ya Vina dan Dira, bincang pagi kali ini saya sempat ngobrol dengan Tia Subiakto, seorang komposer, konduktor, penata musik film yang cukup terkenal. Tia pernah membentuk kelompok yang disebut dengan TNT Orchestra yang tampil di berbagai macam acara televisi. Saya ingat sekali pada tahun 90-an kelompok ini, TNT Orchestra, pernah tampil di Pool TV, artinya ditayangkan di seluruh stasiun televisi dan semua orang seluruh Indonesia menonton orkestra dari Tia Subiakto. Bagi pemirsa yang pernah menonton film Habibie atau pernah menonton film Obama Anak Menteng atau pernah nonton juga film Ayat-Ayat Cinta, Tia ini adalah komposer atau dia penata musik untuk film-film tersebut. Tapi kali ini saya nggak ngobrolin Tia sebagai seorang penata musik atau sebagai film scoring, tapi Tia punya kejutan baru, yaitu menulis novel yang berjudul Panggil Aku Mama. Pemirsa, ikuti obrolan saya dengan Tia Subiakto. Kenapa judulnya Panggil Aku Mama? Bisa kasih sedikit nggak cerita apa Q gitu, sekalian promosi kalau mau. Oke, boleh banget, makasih banget Mas. Jadi Panggil Aku Mama ini sebenarnya bercerita tentang ketika seorang single mom akan menjalani kehidupan baru dengan single dad gitu, dan tiba-tiba anak kandungnya meninggalkan dia dan anak tirinya tidak menerima dia. Masalah single parents ini mungkin jarang diangkat ya di Indonesia. Nah, aku memang mencoba mengangkat ini karena aku juga pernah menjadi single parents cukup lama. Dan mungkin kalau kita menghadapi pernikahan berikutnya, gelar single parents itu juga tidak pernah akan lepas. That's why aku membuat novel ini dengan harapan untuk bisa memberikan hikmah kepada semua masyarakat gitu, apapun status pernikahannya, atau mungkin ini bisa menjadi bekal untuk para pemuda-pemudi yang memang mau masuk ke jenjang pernikahan berikutnya. This is 60% fiksi, 40% non-fiksi. Ada yang inspiring dari pengalaman yang pernah aku alami dan aku rasakan gitu.
ini ada di novel ini. Nah, bismillah, ini memang sedang dalam proses penerjemahan ke bahasa Inggris. Memang aku punya cita-cita untuk bisa men-share cerita ini ke seluruh dunia. Jadi Iya. memberikan satu pengalaman baru nih bahwa untuk jadi seorang ilustrator musik sebenarnya bukan hanya mengisi atau mengangkat vibe dari filmnya gitu, tapi juga harus mengerti isinya. Ini gimana, ini menarik. Selama belasan tahun saya mempelajari tentang editorial thinking dari para editor dan para sutradara dan para produser. Aku menjadi pede sih untuk nulis. Dan sebenarnya kenapa aku memilih skenario sebagai awal kanvas, karena aku memang terbiasa membaca skenario. Jadi kan kalau setiap ada film itu kan ini Tia skripnya ya, ini draft 1, ini draft 2 kayak gitu kan. Atau kalau di iklan, ini Tia storyboardnya nih gitu kan, biasanya gitu. Nah, udah ada patternnya biasanya gitu ya. Udah ada patternnya. Nah, jadi aku terbiasa membaca itu dan pada akhirnya aku kecebur aja gitu. Wow, I can't wait to check out this novel. Anyway, Vin, kan kita di karantina nih sepanjang udah 3 bulan ya. Udah baca buku belum? Baca, tapi berhubung saya punya 2 anak, saya lebih ke membacakan buku untuk mereka. Dan akhir-akhir ini mereka lagi seneng banget baca buku Queckenstein Hatches a Family. Ceritanya tentang seekor angsa berbulu putih yang kemudian mengadopsi sebutir telur yang ketika menetas kemudian keluarnya adalah seekor angsa berbulu hitam. Meskipun berbeda, kayak ugly duckling. namun mereka mencintai satu sama lain dan membentuk suatu keluarga yang indah. Bagus ya, moral of the story-nya. Appearance is not everything ya. Kalau kamu apa? Kalau aku lagi baca ini nih, namanya, have you heard of Calvin and Hobbes? Belum. Aku baca ulang comic book tentang seorang anak kecil yang mempunyai imajinasi yang luar biasa, dan walaupun ini kelihatannya kayak buat anak kecil, tapi temanya cukup dalam ya. Jadi mereka berbicara tentang existentialism, yaitu apa the meaning of life, kayak gitu-gitu. Wow. Walaupun dalam packagingnya buat anak kecil, semacam comic book. Dalam juga Gitu, ya. Vin. Nanti kalau udah selesai pandemi, pinjam bukunya ya kan ya. Of course. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Morning Indonesia. Morning Indonesia, kami berdua masih menyapa Anda dari negara bagian Maryland dan negara bagian Virginia yang terletaknya adalah di sekeliling Washington DC. Jadi ibu kota Amerika Serikat itu DC, tapi kita ada di suburbnya. Udah main-main ke DC lagi belum, Gan, selama pandemi? Belum, karena ya mau tetap social distancing ya. Dan tapi ternyata nih ibu kota Washington DC itu udah ke tahap 2 atau phase 2. Jadi restoran sudah buka 50%, juga tempat-tempat yang non-essential dan juga tempat beribadah. Jadi good news ya, kita sudah, mungkin sebentar lagi kita bisa balik ke kantor ya, Vin? We'll see. Udah kangen, Vin. Kalau enggak sih nggak terlalu, Gan. Nggak terlalu, kangen sama lo. aduh sedih. Nangis. Anyway, nah pemirsa, kalau di Washington DC sudah 50%, tempat-tempat lain juga sudah mulai dibuka kembali ya. Seperti salah satunya adalah Huntington Beach yang ada di negara bagian California. Nah, banyak orang yang sudah mulai berdatangan, tapi juga ada tantangannya nih di balik pembukaan kembali kegiatan masyarakat di Amerika. Sejak akhir Mei, sejumlah negara bagian di Amerika Serikat mulai melonggarkan aturan penutupan untuk bisnis, termasuk hotel dan restoran. Tapi dengan sejumlah peraturan kenormalan baru. Di negara bagian California misalnya, restoran harus memberi jarak lebih besar antara meja-meja, menyeka dan menyemprot ruangan dan furnitur dengan disinfektan, serta menyediakan menu sekali pakai. Ini yang diharapkan bisa menghidupkan kembali sekitar 600-an restoran di Huntington Beach yang berjarak 50 km dari Los Angeles. Kota wisata yang tiap tahun didatangi jutaan orang ini menutup semua restorannya selama 3 bulan terakhir.
I haven't been here since out and gotten anything to eat since March. Since the beginning. This is our first time. Really? Yeah, about 9 weeks. This feels great. Freedom. I didn't expect this many people, and this is just amazing. It's so fun. It's like life is returning, you know? Restoran di 54 dari 58 county atau setingkat kabupaten di California boleh kembali buka karena di county-county tersebut angka positif COVID-19 yang baru jumlahnya kurang dari 25 kasus per 100.000 orang. Namun kabar baik ini juga membuat orang terlihat lengah menerapkan pembatasan sosial. It's better be safe than sorry. It's scary though. I'm not gonna come down here again until there's a vaccine. This will be my last time until maybe sometime next year because I ain't coming down again. It's busy, scary, because you don't know who are infected and who are not infected. Tentu ada yang berpendapat berbeda. Pemilik restoran kelahiran Palestina ini misalnya tidak menutup restorannya, walau Gubernur California Gavin Newsom melarang restoran buka. People should be able to make their choice for themselves. If you want to wear a mask, that's your choice. You should wear a mask. If you're so worried about your health, you should stay at home. But we shouldn't quarantine the healthy. You know, it should be our choice. Restoran yang tidak mengindahkan larangan bisa mempersulit restoran lainnya yang patuh, seperti Duke's yang sudah tutup 10 minggu. Done our new floor maps and labeled every table with how many we can seat at it. So it's going to take a little bit more management from our end. I know, I went by a restaurant up the street and it was just operating. I'd never seen them full before, but they're operating normally. And that's going to get us in trouble. Not just them, but it's going to get all of us in trouble and we'll revert back to being closed again, and that we don't want that. Namun Dewan Kota Huntington Beach berjanji membantu. What we hope to achieve with what we're doing in Huntington Beach is allow the expansion of the restaurants outdoors so we can utilize the outside area to offset the table losses that they have inside. Pemkot juga merencanakan menutup jalan utama setiap akhir pekan untuk memberi kesempatan restoran-restoran membentuk area makan di luar ruangan. Dari Los Angeles, California, VOA. Wah, memang sebuah dilema yang dihadapi oleh official di California dan juga di Amerika Serikat, karena orang-orang pada mau keluar untuk menikmati udara panas yang segar, yang enak, tapi at the same time kita juga tetap harus menjaga jarak, tetap menggunakan masker, tetap doing all the right things supaya bisa stay safe and healthy. Iya, benar. Masih ada kekhawatiran ya, dan itu juga yang dialami sama beberapa Indonesia yang ada di Amerika Serikat ketika mereka memutuskan untuk menghabiskan liburan. Karena kan musim panas ini adalah juga liburan sekolah ya. Jadi banyak anak-anak udah pada libur sekolah, mereka ingin liburan, menghabiskan musim panas, tapi juga dalam cara yang aman di tengah pandemi virus COVID-19 ini. Nah, kita akan ketemu sama beberapa keluarga diaspora Indonesia yang liburan, ini dia ceritanya. Morning Indonesia. Morning Indonesia. Halo, saya dan keluarga sedang berlibur di pantai Sandbridge di negara bagian Virginia. Kebetulan pantai di sini sudah dibuka karena Virginia sudah phase 2. Banyak sekali sih persyaratannya, seperti misalnya kapasitas tidak boleh melebihi 50%. Kita juga masih diwajibkan untuk menjaga jarak satu sama lain, dan kita juga nginepnya di apartemen, jadi bisa masak sendiri, dan mereka juga sanitize dan disinfektan isi apartemennya, jadi kita merasa aman. Kita hanya mengikuti panduan pemerintah, itu kan nomor 1. Misalkan untuk masuk toko, kalau ada tanda untuk memakai masker, ya kita nurut, ya kan. Hey guys, right now we are... Jadi minggu lalu aku pergi ke Outer Banks di North Carolina. Menarik juga sih, jadi kita pergi ke beberapa national monuments gitu. Pokoknya selama atraksinya di luar, kita bisa masuk. Bisa foto-foto segala, cuman yang kayak museum, yang tempat yang kira-kira bakal kayak padat gitu orangnya, mereka masih tutup sampai sekarang. Tapi seneng aja sih bisa ke pantai akhirnya setelah berbulan-bulan di rumah. Alright, this is it.
Nah, itu tadi cerita beberapa diaspora Indonesia. Patriana juga cerita kepada saya, dia ini kan sekarang tinggal di negara bagian Virginia. Dia melihat bahwa peraturan terutama terkait penggunaan masker ya, itu berbeda di antara kedua negara bagian itu. Kalau di negara bagian Virginia lebih ketat, harus pakai masker kemana-mana. Tapi di negara bagian North Carolina dia melihat aturannya lebih rileks dan menurutnya ini adalah karena kepadatan penduduk yang berbeda. Kalau di Virginia penduduknya lebih padat, sedangkan di North Carolina lebih luas, lebih lapang. Jadi lebih banyak, lebih bisa melakukan social distancing di sana. Menarik ya perbedaan-perbedaan ini. Kayak aku harus baca lebih banyak nih karena aku penasaran bagaimana different government itu mengkontrol pandemik ini. Nah pemirsa, kalau misalnya masih menikmati Morning Indonesia, jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Morning Indonesia. Nah, di Amerika Serikat isu yang masih hangat adalah gerakan Black Lives Movement. Walaupun ini udah 1 bulan dari kematian George Floyd, kita tetap masih merasa dampaknya. Termasuk dari The Queen herself, one of my favorite artists, Beyonce. Dia baru saja merilis lagu. Pin, detailnya apa, Pin? Lagu yang dirilis adalah Black Parade yang dirilis bertepatan dengan Juneteenth. Ini adalah tanggal 19 Juni untuk memperingati dibebaskannya perbudakan di Amerika Serikat sekitar 1,5 abad lalu. Black Parade juga merupakan nama inisiatif dari Beyonce yang berisi daftar bisnis-bisnis yang dimiliki oleh para warga kulit hitam di Amerika Serikat. Nah, pasti pemirsa juga curious kan seperti saya tentang perkembangan Black Lives Matter movement ini. Nah, kita undang Virginia yuk ke conversation ini. Hai Virginia. Hai Virginia. Nah, kamu kan sudah mengikuti gerakan BLM ini ya, meliput protesnya dan lain-lain. Kemudian ada dampak terbaru apa dari gerakan BLM? Ya, jadi setelah memang tadi 1 bulan kita merasakan berbagai demonstrasi yang dilakukan oleh warga Amerika Serikat turun ke jalan. Nah, kali ini memang gelombang yang baru yang dilihat adalah penurunan patung-patung konfederasi atau patung-patung dari para pejuang atau tokoh yang berkaitan dengan konfederasi. Kenapa patung konfederasi? Patung-patung ini adalah merepresentasikan negara-negara bagian yang dulunya ingin berpisah dari Amerika Serikat dan mereka punya hukum yang melakukan segregasi secara rasial kepada warga kulit hitam dan mereka punya tendensi atau kecenderungan untuk bernostalgia pada zaman era perbudakan. Nah, ini yang dituntut oleh warga Amerika Serikat bahwa mereka ingin menurunkan simbol-simbol yang terpampang terutama di kota-kota dan juga di pusat-pusat pemerintahan seperti di Washington DC juga kemarin sempat ada salah satu patung konfederasi yang diturunkan. Saat ini ada sekitar 300 patung konfederasi yang ada di Amerika Serikat, itu belum termasuk penamaan jalan, penamaan taman, juga penamaan-penamaan daerah-daerah publik lainnya yang dianggap sangat ofensif atau menyerang atau tidak nyaman bagi warga Amerika berkulit hitam. Nah, yang dituntut mereka adalah penurunan atau penghapusan penggantian nama dari simbol-simbol tersebut. Namun, Presiden Trump baru-baru saja ini memberikan janjinya bahwa ia akan mengeluarkan perintah eksekutif untuk melindungi patung-patung tersebut dari penurunan dan anarkis atau kegiatan-kegiatan anarkis seperti merusak atau menjatuhkan patung-patung tersebut. Jadi perjalanannya masih panjang, apakah patung konfederasi ini akan dilindungi atau tidak, itu masih tergantung dari hukum yang nanti akan dikeluarkan oleh Presiden Trump. Wah, perkembangan yang menarik sekali ya. Ayo untuk lebih tahu banyak nih informasi tentang ini, ayo kita lihat liputannya Virginia. Awal Juni, ribuan demonstran berkumpul di pusat kota Richmond di negara bagian Virginia menuntut diturunkannya monumen Robert E. Lee, pimpinan tentara konfederasi pada masa Perang Saudara antara 1861 hingga 1865. Pembentukan negara bagian konfederasi yang lekat dengan supremasi kulit putih dan perbudakan institusional warga keturunan Afrika masih menggoreskan luka bagi para demonstran. Polisi sempat menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa.
Selang beberapa hari, Gubernur Virginia Ralph Northam mengumumkan rencana penurunan monumen tersebut. I know some will protest. Some will say Lee was an honorable man. I know many people will be angry. But my friends, I believe in a Virginia that studies its past in an honest way. Pro kontra pun muncul. Misalnya Amanda Chase, senator negara bagian Virginia yang mengadakan petisi online untuk mempertahankan keberadaan monumen. You know, I've spoken advocately against erasing Virginia's history. This does not belong to Mayor Stoney. It belongs to all Virginians. It is our history. You know, let's be honest here. There is an overt effort here to erase all white history. I mean, that's what they're looking at doing. Namun bagi sejarawan, ada perbedaan antara menghapus sejarah dan memberikan penghormatan. The problem is that where that statue exists now and the function of that statue, it's not just that it's saying this is part of history. It's saying we honor this man. Sedikitnya ada 300 monumen konfederasi di Amerika Serikat. Ini belum termasuk penamaan jalan, taman, dan area publik lainnya. Salah satu patung yang diturunkan selama gelombang protes yang terjadi di Amerika Serikat kemarin adalah patung prajurit konfederasi yang ada di tengah kota Alexandria ini. Uniknya, patung tembaga ini diturunkan oleh pemiliknya, yaitu United Daughters of Confederacy atau perkumpulan putri para pejuang konfederasi yang lekat dengan pandangan romantisme era perbudakan. Lalu bagaimana dengan nasib monumen yang diturunkan? Off public space and you put them in a museum, I think it saves the city a lot of money. It costs a lot of money not only to maintain those monuments, but then to clean them up once they've been vandalized. It, in some ways, I think, gives us an opportunity to keep them around, tell a story, and save money all at once. Sejak berlangsungnya protes kematian George Floyd, sedikitnya 10 patung tokoh konfederasi dan kontroversial lainnya sudah diturunkan, dengan puluhan tuntutan serupa dari warga di berbagai kota di Amerika. Dari Alexandria, Virginia, Virginia Gunawan dan tim VOA. Nggak kerasa udah setengah jam ya Gan ya? Iya. Habis ini mau ngapain? Main ukulele? Aku sebenarnya baru mau belajar gitar nih, Vin. Wow. So I'm interested again. Iya, baru piano, sekarang mau gitar. Mau semuanya deh. Iya, mumpung hari Minggu ya, you have plenty of time at home. Selamat menikmati hobi. Pemirsa juga selamat menekuni hobi weekend ini. Akhirnya saya Vina Muptadi dari kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Dan saya Ganir Pratama juga dari rumah saya yang saya bangga sekali ini di negara bagian Virginia. Selamat berkarya dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Morning Indonesia. Morning Indonesia.